Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan praktikum yang kemarin, yaitu praktikum tentang UAV atau tahun kemarin ya. Jadi pada prinsipnya penginderaan jauh itu prinsipnya sama dengan drone atau UAV. Ini drone atau UAV ini adalah cabang ilmu dari penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, atau bisa disebut juga fotogrametri atau foto udara. Nah, prinsipnya sama antara foto udara dengan drone, maksudnya penginderaan jauh dengan drone atau fotogrametri. Cuman perbedaannya di sini dalam penginderaan jauh itu ada yang namanya koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik ini yang tidak ada di foto udara, khususnya drone ya. Nah, koreksi radiometrik ini adalah koreksi untuk mengkoreksi pancaran gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh sensor. Sensor di sini maksudnya kamera. Nah, kamera yang terpasang di platform. Kalau di remote sensing atau penginderaan jauh, platformnya itu adalah satelit. Nah, tempat kamera itu dipasang. Nah, kalau di foto udara itu macam-macam. Kalau dulu pakainya pesawat. Nah, kalau sekarang ini lebih tren itu menggunakan drone atau UAV ini. Nah, nanti Bapak jelaskan terlebih dahulu. Kira-kira ini cuma pengantar saja. Pada dasarnya dia sama, tetapi untuk prakteknya atau praktikumnya kita di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota tidak Bapak ajarkan, karena biasanya kita menggunakan barang jadi atau sudah. Dalam penginderaan jauh itu ada macam-macam koreksi. Ada koreksi geometri, nah, ada koreksi radiometrik, ada koreksi awan atau cloud. Nah, yang tidak dilaksanakan dalam foto udara ini yang radiometrik ini. Nah, sedangkan awan, cloud ataupun geometrik itu geometrik ini koreksi koordinatnya. Jadi kadang-kadang itu dia kadang melenceng ya. Jadi koordinat suatu objek di foto udara itu atau di citra satelit itu, atau istilah ininya Inggrisnya image. Nah, image, kalau kita image ini foto. Nah, kalau biasanya teman-teman lihat di smartphone image itu foto. Nah, tapi di istilah di dalam remote sensing itu adalah citra. Nah, citra atau foto. Nah, jadi apa konsep dasar penginderaan jauh? Jadi penginderaan jauh itu atau biasanya disebut remote sensing
atau RS itu adalah biasanya disingkat RS ya, adalah ilmu. Jadi ilmu dia itu adalah ilmu teknik dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah atau kejadian melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau kejadian yang dikaji. Jadi dia ini ilmu. Nah, jadi dalam remote sensing ini jadi ada ilmunya juga di sini ada pengetahuan, sehingga apa itu, bagaimana cara kerjanya si sensor menangkap foto, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian diolah, itu adalah ilmu semua. Sedangkan teknik ini, teknik itu caranya bagaimana, kemudian seni. Jadi bukan hanya sesuai dengan kaidah keilmuan ataupun tekniknya itu benar atau salah, dia juga harus bagus di sini, rapi ya, bisa rapi. Jadi foto udaranya itu bukan hanya sudah setiap foto udara itu atau setiap citra satelit itu bukan hanya terlihat jelas, jadi tapi juga rapi, karena di sini dalam remote sensing itu ada seninya. Jadi dia harus terlihat rapi dan juga bagus. Nah, selain sesuai keilmuannya, cara mengambilnya itu benar, kemudian nilai piksel yang ada di dalam foto udara ataupun citra itu betul. Nah, itu sudah. Kemudian untuk memperoleh informasi di sini maksudnya adalah citra atau image. Nah, kalau di dalam foto udara itu biasanya disebut juga citra atau disebut juga foto udara kalau di fotogrametri ya. Nah, kalau di citra satelit itu citra satelit mengenai objek, daerah atau kejadian melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung. Jadi tanpa kontak langsung. Nah, ini kata kuncinya. Nah, jadi dia mengambil suatu data atau informasi ini kemudian tanpa kontak langsung. Tanpa kontak langsung artinya tidak ketemu langsung. Nah, kalau di sini, kalau di dalam citra satelit dia dari kejauhan. Nah, bayangkan saja kalau misalkan Landsat ya, satelit Landsat ini jaraknya dengan permukaan bumi ini 705 km. Kan jauh sekali. Jadi dia terbang di ketinggian 705 km dari permukaan bumi. Nah, jadi dia tidak langsung, sama dengan foto udara, dia juga tidak langsung, tetapi mungkin hanya ketinggiannya saja. Nah, kalau di ini ketinggiannya yang diperbolehkan itu 100 meter. Kalau lebih dari itu seorang pilot drone tuh harus berlisensi atau memiliki izin khusus. Nah, kalau mau lebih dari 100 meter, kalau tidak ada izinnya itu dilarang ya, tidak boleh. Dengan objek, di sini objeknya macam-macam tergantung di foto udara ataupun citra yang mau kita ambil, daerah atau kejadian yang dikaji. Kejadian misalkan bencana alam, kemudian suatu event, nah itu bisa. Jadi di sini ada juga di sini mengenai objek atau daerah melalui analisis data yang diperoleh. Nah, analisis data. Nah, analisis data ini kalau dalam citra satelit tadi adalah misalkan
koreksi geometri tadi, koreksi radiometrik tadi, yaitu mengkoreksi gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh sensor. Nah, kemudian analisis data ini, kalau misalkan di ini ada yang namanya penggabungan foto atau scene foto, kan bentuknya scene. Nah, itu digabungkan. Nah, itu juga dalam foto ini masuk dalam analisis data. Kemudian di dalam analisis data itu juga contohnya kita melakukan komposit. Nah, komposit ini perbedaannya juga. Kalau di dalam penginderaan jauh ataupun remote sensing menggunakan menggunakan satelit ya, sensor setiap gelombang elektromagnetik itu dipisah-pisah. Jadi sensor untuk menangkap gelombang warna hijau itu sensornya satu, gelombang warna biru itu satu, kemudian gelombang warna merah itu satu. Biasanya disebut RGB. Nah, RGB ini red, green, blue tadi. Nah, ini gelombang tampak. Nah, yang tampak mata ini dipisah, ini satu-satu. Nah, kalau di fotogrametri, terutamanya drone, itu dia digabung. Nah, itu tidak ada pemisahan untuk sensor-sensor ada di beberapa ini ada ya, tapi tidak semua. Rata-rata itu atau umumnya drone itu sensornya itu digabung, tidak dipisah-pisah. Tapi kalau untuk yang misalkan contohnya drone untuk melihat indeks vegetasi ya, nah itu dipisah-pisah. Nah, jadi pada saat Anda membaca atau mengamati baris kalimat di komputer, kita sungguhnya menggunakan penginderaan jauh. Nah, jadi penginderaan jauh ini seperti kita melihat layar tanpa ada perantara tadi. Nah, itu sudah disebut penginderaan jauh. Atau misalkan orang yang melihat langit, tanpa perantara langsung, jadi tanpa kontak langsung maksudnya sini. Nah, ini sebenarnya sudah disebut remote sensing. Tanpa kontak langsung di sini maksudnya dia menggunakan alat. Nah, jadi bedanya di sini sensornya itu adalah mata kita. Nah, kalau di dalam penginderaan jauh, remote sensing ataupun fotogrametri yang digunakan di drone, itu sensornya itu adalah kamera. Jadi kapan suatu metode disebut penginderaan jauh, jadi dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memperoleh informasi yang dipancarkan atau dipantulkan objek yang diamati. Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh matahari. Jadi matahari ini menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombangnya itu dari gelombang yang pendek tetapi memiliki kekuatan yang tinggi, misalkan seperti gelombang gamma, sampai gelombang yang tidak berbahaya tetapi memiliki panjang gelombang yang sangat panjang. Contohnya gelombang radio misalkan. Ini jadi jika memanfaatkan gelombang-gelombang itu, itu disebut penginderaan jauh. Kemudian menggunakan sensor. Sensor di sini peralatannya kamera. Nah, itu untuk baik yang kameranya itu dipisah, setiap sensor hijau, merah, sensor hijau, sensor biru untuk gelombang tampak atau visible ya. Nah, ada juga gelombang yang tak tampak. Kalau di citra satelit, gelombang yang tak tampak ini misalkan
infrared ya. Nah, gelombang yang misalkan gelombang yang tidak tampak lainnya tetapi kuat bisa merusak, itu misalnya gelombang gamma, alfa, ya, beta. Kemudian ultraviolet. Di sini ini ada gelombang yang tidak tampak tetapi berbahaya bagi manusia. Dia tidak tampak mata tapi berbahaya. Nah, infrared juga kadang-kadang dibagi, ada near, kemudian wear, atau MIR juga. MIR ini middle infrared, jadi inframerah yang jarak menengah. Wide infrared ini jarak jauh, kemudian near infrared ini jarak dekat yang near ini. Kemudian mengamati permukaan bumi. Nah, sama dengan foto udara tadi. Ya, mengamati permukaan bumi dengan objek-objek yang terdapat di atasnya, permukaan laut atau atmosfer. Jadi permukaan bumi yang kita pantau. Jadi sama antara drone dan citra satelit itu sama-sama mengamati bumi. Lebih tepatnya permukaan bumi ya di situ. Nah, jadi ini dalam prakteknya permukaan bumi diindra melalui sensor. Sensor ini kamera yang ditempatkan pada pesawat udara atau satelit. Jadi platformnya kalau dulu itu menggunakan satelit ya, ini ya satelit. Nah, keuntungannya karena dia tinggi, jadi cakupannya itu luas. Jadi karena dia tinggi, semakin tinggi dia semakin luas. Tetapi kelemahannya kerinciannya ataupun resolusi, kalau dibilang ini ya, resolusi spasialnya atau nilai ukuran pikselnya itu semakin jelek. Jadi resolusi spasialnya ini jadi ya, objek yang mau kita pantau tuh semakin kabur, makin tidak jelas, tapi cakupannya semakin besar. Beda dengan menggunakan fotogrametri yang menggunakan, misalkan biasanya dia di ketinggian pesawat ini 100 meter. Nah, untuk yang 100 meter ini menggunakan drone yang kemarin yang sudah Anda lakukan. Nah, itu lebih rinci, jadi dia itu lebih kelihatan lebih jelas objek yang mau terlihat, dan nilai pikselnya itu tidak besar ya, bukan nilai pikselnya, ukuran pikselnya itu kecil-kecil. Jadi bisa, kalau di sini sampai 30 meter kali 30 meter, misalkan saya Bapak contohkan Landsat ya, jadi satu pikselnya itu 30 meter kali 30 meter. Jadi kalau lebih dari itu, jika objeknya itu kurang dari 30 meter kali 30 meter, dia tidak teridentifikasi. Nah, misalkan ada rumah Anda 15 kali luasannya 20. Nah, ini tidak diketahui. Nah, sedangkan UAV ataupun UAV ataupun drone, dia mainnya sentimeter. Nah, tergantung ketinggiannya, semakin tinggi itu dia semakin besar sentimeternya. Dia kalau semakin rendah, itu sentimeternya semakin kecil tetapi semakin rinci. Nah, yang menggunakan crane, contohnya ini crane ya, crane di sini ataupun menggunakan tiang, itu juga bisa disebut juga remote sensing ataupun sebagai penginderaan jauh. Nah,
Kalau dulu di sini menggunakan pesawat, nah dia memang lebih cepat. Nah, ada juga gelombang elektromagnetik, nanti Bapak jelaskan. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, yang menggunakan sinar matahari itu aktif, pasif. Sedangkan yang menggunakan misalkan seperti radar ya, jadi dia itu aktif. Nah, nanti Bapak jelaskan perbedaannya. Nah, bedanya kalau citra satelit nanti dia akan ditangkap si citranya itu akan dikirimkan ke pusat pangkalan datanya di bumi. Jadi pangkalan di bumi nanti akan mengolah data tersebut sehingga didapatkanlah sebuah citra satelit ataupun image-nya. Nah, image-nya diperoleh. Nanti untuk praktikumnya untuk mengolah data citra satelit nanti Bapak ajarkan di mata kuliah pilihan ya. Nanti kalau ada yang ingin mendalami silakan ngambil mata kuliah itu saja. Nah, sedangkan kalau drone itu kita sendiri yang mengolah. Jadi drone itu ada tempat penyimpanannya, ada memorinya, nanti memory cardnya itu dimasukkan ke dalam komputer. Di komputer itu kita bisa menganalisis sendiri. Nah, nanti hasilnya itu bisa berupa citra atau fotonya, foto udaranya, juga bisa DEM yang kita dapat datanya digital elevation model. Nah, dari DEM ini dia ada dua macam ya, ada DSM, ada DTM. Nah, DSM ini digital surface model, jadi dia lihat permukaan bumi, jadi ketinggiannya berdasarkan objek yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau DTM ini digital terrain model, jadi dia melihat permukaan tanah. Jadi kalau ada di DSM ini dia itu misalkan ada rumah, nah jadi ketinggian rumah itu juga akan dimodelkan dia ketinggian rumahnya berapa. Sedangkan di DTM itu bukan melihat ketinggian rumahnya tetapi melihat permukaan buminya. Maksudnya di sini adalah tanahnya ketinggiannya berapa dari muka air laut. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh foto udara menggunakan drone ya. Nah, ini Fakultas Teknik. Ini Fakultas Pertanian. Nah, ini contoh foto udara. Nah, yang ini biasanya disebut dengan true color. Yang ini false color. Nah, di true color dia itu warnanya warna asli atau warna yang sebenarnya. Nah, sedangkan false color ini adalah warna yang bukan sebenarnya. Kenapa? Karena akibat komposit. Jadi di citra satelit itu sensornya kan terpisah-pisah. Nah, itu harus dikompositkan. Jadi sensor hasil foto dari sensor merah red, sensor hijau green, sensor biru blue. Nah, itu ditumpang tindihkan seperti ini. Nah, jadi foto dari merah di atas, hijau biru. Nah, dihasilkanlah foto seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah hasil komposit dari infrared, red, and
green. Nah, sedangkan blue-nya itu tidak ada, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini yang merah-merah ini adalah tumbuhan ataupun tanaman. Kenapa? Karena tanaman itu dia menyerap dan memantulkan sinar red dan infrared itu lebih banyak, sehingga kalau kita komposisikan seperti ini, di ini warna merah food ininya, si tanamannya atau tumbuhan akan berwarna merah. Nah, ini dulu kalau di militer ya, ini digunakan untuk melihat mana tank musuh, mana yang tanaman. Karena tank musuh itu kalau dilihat dari atas itu seperti tanah, seperti rumput, jadi tidak terlihat tanah. Dengan menggunakan teknik ini kita bisa mengetahui tank musuh. Nah, kalau dia bentuknya itu seperti tanaman tetapi warnanya itu tidak merah, ini artinya bukan tanaman asli. Jadi sudah dipastikan itu adalah tank. Langsung diledakkan, boom, seperti itu. Nah, itu di dalam kemiliteran ya. Nah, yang ini kalau true color ini juga bisa digunakan, false color ini juga bisa digunakan untuk melihat kesehatan tanaman, biasanya menggunakan indeks vegetasi. Nah, ini contoh citra satelit. Jadi cakupannya luas tetapi tidak terlalu detail. Nah, bandingkan dengan foto udara. Nah, foto udara ini detail sekali. Nah, sampai motor juga terlihat. Nah, bandingkan dengan citra satelit. Nah, untuk ini, untuk bukan foto ya, untuk objek seperti kapal yang ukurannya bisa sampai 30 meter panjangnya, itu tidak terlalu jelas. Nah, sedangkan di sini foto udara ini seperti motor ini ukurannya tidak sampai panjangnya 2 meter, itu terlihat jelas. Cuman kelemahannya kalau foto udara yang menggunakan UAV ataupun drone itu cakupannya kecil, sehingga untuk merekam permukaan bumi atau lahan yang skalanya luas ini tidak efisien dan efektif. Sedangkan citra satelit, misalkan Anda ingin mengecek satu kecamatan, nah itu lebih efektif. Nah, ini contoh ilustrasi ya. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, jadi citra satelit kemudian dan drone itu atau foto udara itu dia menggunakan atau juga disebut dengan yang pasif ya. Jadi dia contoh yang pasif, jadi gelombang elektromagnetik dari matahari itu dipantulkan oleh objek di sini, di permukaan bumi, kemudian dipantulkan, ditangkap oleh sensor. Jadi kalau tanpa sinar matahari, si citra ataupun remote sensing menggunakan yang pasif ini tidak bekerja. Nah, ada juga satu lagi yang bentuknya ini adalah aktif. Nah, aktif ini dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik sendiri. Contohnya adalah radar. Nah, radar ini biasanya untuk melihat bentuk permukaan bumi yang nantinya akan menghasilkan
ya, model-model elevasi atau model-model ketinggian atau digital elevation model. Nah, itu ini ilustrasinya ya. Nah, jadi dalam prakteknya itu gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari itu akan dikirim ke bumi. Nah, di bumi, di permukaan bumi, dia itu akan diserap, absorb oleh suatu objek, kemudian ada yang dipantulkan sehingga diterima sensor, ada juga yang dihamburkan. Nah, ada juga yang dihamburkan sebelum datang ke bumi. Di sini dihamburkannya. Di sini dihamburkan, di sini juga dihamburkan, sehingga sensor tidak menerima nilai atau tidak bisa melihat objek itu dengan jelas gara-gara sinar atau gelombang elektromagnetik ini itu dihamburkan atau divergen ya, istilahnya. Nah, kalau yang ini dipantulkan istilahnya reflektan, direfleksikan ya. Nah, sama radar juga sama, tetapi radar itu kalau malam hari dia bisa beroperasi, kalau yang penginderaan jarak jauh yang pasif itu tidak bisa, dia mengandalkan sinar matahari. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini cerita satelit, nanti ini sinar matahari. Nah, sinar matahari ini akan memantulkan dari setiap objek ya, dari rumah misalkan jalan, rumput, tanah liat, hutan. Nanti ditangkap oleh sensor di sini kamera yang ininya beda-beda. Kalau di dalam citra satelit itu berbeda-beda sensornya. Kalau sensor merah ya merah menangkap gelombang merah yang panjangnya itu sekitar 5 sampai 0,5 sampai 0,6 mikrometer atau 500 sampai 600 nanometer. Kalau yang hijau misalkan itu sekitar ini bukan angka pastinya ya, tapi kisaran rentangnya seperti itu 400 sampai 500 nanometer atau 0,4 sampai 0,5 mikrometer. Sedangkan yang biru itu tidak panjang gelombangnya, frekuensinya itu sekitar 300 sampai 400. Nah, infrared itu di atas itu ya. Nah, nanti hasilnya dikirim ke stasiun di bumi, datanya itu diolah, kemudian dapatlah nanti citranya. Nah, kalau Anda ingin mendownload itu bisa download di USGS. Kalau untuk Landsat ya, citra Landsat itu di USGS Explore, Earth Explore. Nah, bisa download di situ. Nah, nanti citra satelit ini nanti dari pengguna itu macam-macam bisa diolah. Nah, Anda bisa melihat kelembaban dari permukaan atau hanya sekedar untuk melihat foto citranya saja, penampakan visual, atau Anda bisa melihat indeks vegetasi, kesehatan tanaman. Anda bisa melihat dari citra satelit ini ketinggian dari, jadi ketinggian dari suatu atau elevasi dari suatu permukaan bumi, atau Anda bisa juga melihat kandungan bahan tambang yang ada di permukaan bumi. Nah, itu juga bisa digunakan menggunakan penginderaan jauh di macam-macam fungsinya. Nah, di pengguna ini
atau bisa juga melihat, kalau sekarang ini untuk melihat di dalam penggunaan di dalam biasanya Landsat ya yang gratis ya. Di Landsat ini ada sensor thermal untuk melihat panas. Nah, sensor thermal ini yang menangkap titik-titik api ya. Nah, jadi hati-hati sekarang ini kalau Anda membakar lahan itu langsung terdeteksi oleh Citra Satelit nanti di stasiunnya, karena Indonesia juga sudah punya satelitnya. Ini nanti diolah, nah datanya akan dikirimkan ke polisi, polisi yang ada di sekitar titik api tadi. Nah, itu langsung ditegur, bisa juga ditangkap. Nah, hati-hati. Nah, ini adalah panjang gelombang dari setiap ini ya, panjang gelombangnya. Nah, ini detailnya lebih tepatnya di sini 446 sampai 500 yang biru. Ini yang visible, yang tampak ya, yang tidak tampak ini di luar ini tidak tampak ini. Nah, 446 sampai 500, yang hijau itu 500 sampai 578. Nah, red green yang red, nah ini yellow kadang-kadang tidak diperhatikan, itu 578 sampai 700 kalau Bapak salah ya, 578 sampai 700. Nah, di luar ini tidak tampak, ini dan ini tidak tampak. Nah, ini tadi sinar gelombang gamma, gelombang X-ray, gelombang ultraviolet. Ini gelombang yang tidak tampak tetapi berbahaya. Ya, panjang gelombangnya itu tidak panjang, tapi di sini 10⁻⁶ mikrometer. Nah, tetapi berbahaya, bisa mengakibatkan mutasi sehingga Anda biasanya penyakitnya kanker macam. Nah, kalau di sini ini gelombangnya aman, tetapi panjang ini tidak kuat ya. Nah, tetapi bisa gelombang panjang gelombangnya itu panjang ya. Ada near infrared, mid infrared, yang wide infrared, kemudian ada thermal ini yang suhu ya, microwave. Nah, ada juga gelombang TV atau gelombang radio. Jadi tak tampak mata. Jadi kenapa sih itu ini ya, suatu objek yang ada di bumi itu berwarna? Karena gelombang elektromagnetik inilah yang dipantulkan dari matahari, kemudian ke objek tersebut, dipantulkan ke mata, ditangkap mata. Nah, itulah yang menghasilkan warna. Tanpa gelombang elektromagnetik ini dia tidak berwarna hidup ini ya. Nah, kemudian kisaran panjang gelombang, nah yang ada di UFV juga sama, cuma ketinggiannya saja. Nah, Bapak asa ini tak perlu ya. Nah, ini contoh panjang gelombang ini ya, yang ditangkap oleh setiap yang ini
sorry, ini red, ini green, ini blue. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini blue, sorry, ini red, ini infrared. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi dia membandingkan antara tanah kering dengan vegetasi. Nah, dari nilai reflektansinya atau yang direfleksikan atau yang dipantulkan itu di panjang gelombang infrared, vegetasi itu memantulkan gelombang elektromagnetik infrared itu lebih banyak dibandingkan dengan tanah kering, sehingga wajar saat teman-teman tadi ya melihat di awal ya. Nah, ini warna dari si tanaman atau tumbuhan ini atau vegetasi ini merah. Nah, sedangkan di gelombang tampak di red green blue di gelombang kisaran 0,4 sampai 0,7, vegetasi ini tidak terlalu banyak memantulkan gelombangnya, sehingga kalau di gelombang tampak ini dia menggunakan Landsat 7 ya, Landsat 7 dengan ininya nama sensornya TM. Kalau sekarang ini Landsat 8 ini namanya OLI, nama sensornya, nama kameranya ya maksudnya. Nah, sedangkan untuk tanah yang kering dia lebih banyak memantulkan cahaya di gelombang tampak dibandingkan dengan vegetasi, sehingga jika Anda ingin tujuannya untuk mengidentifikasi tanaman, itu lebih bagus menggunakan sensor infrared. Sedangkan jika Anda ingin melihat kelembaban dari suatu tanah, itu lebih bagus menggunakan gelombang sensor dengan yang menangkap gelombang elektromagnetik sekitar 0,4 sampai 0,7, itu gelombang tampak di sini. Di visible ya, visible. Nah, itu hasilnya lebih maksimal. Di sini bisa mencapai 20% pantulannya. Jadi kalau untuk melihat kelembaban, ini kelembaban tanah kalau menggunakan sensor infrared itu tidak terlalu penting. Nah, kalau foto udara itu dia tidak melihat ini ya, tidak bisa, kecuali sensornya dipisah-pisah. Kalau ini foto udara dia udah satu, dia hanya bisa untuk melihat visualnya saja, tidak bisa dipisah, diolah lagi datanya. Nah, ini contoh adalah citra satelit ya, nama-nama citra satelit yang digunakan ini udah lama ya, tapi udah terbaru, sudah ada untuk meteorologi ini seperti InSat, Meteosat, Geosat ya. Tapi dia biasanya meteorologi ini resolusinya 5 km karena hanya untuk melihat awan, resolusi spasialnya. Jadi nilai pikselnya itu luasannya 5 km satu pikselnya. Nah, kalau NOAA itu 1 km. Ini sama untuk melihat cuaca atau meteorologi. Nah, ini Landsat, sekarang ini sudah Landsat 8. Ini TM ya. Nama ininya, nama sensornya. Kalau 8 itu OLI. Nah, itu resolusinya untuk ininya, untuk yang multispektral ya, untuk yang visible, untuk
untuk menangkap gelombang yang tampak. Dan infrared juga itu 30 meter, tetapi untuk panchromaticnya itu 15 meter. Nah, kalau spot ini yang di awal, spot 6 ini ya, yang Bapak tampilkan di awal tadi. Nah, seperti ini. Ini resolusinya lebih rinci lagi, lebih besar lagi. Resolusinya itu 10 meter sampai 20 meter, itu yang multispektral, maksudnya yang di air, di red, di green, di blue, kemudian thermal, kemudian infrared. Nah, itu 20 meter, tetapi ini spot 1 sampai spot 4 ya. Nah, di ini sampai 10 meter. Sekarang udah sampai spot 7. Nah, ini semakin rinci sampai yang paling rinci ini biasanya orang membaginya ini QuickBird yang paling rinci. Tapi yang paling rinci masih adalah ini namanya Citra Satelit GeoEye. GeoEye ini kalau si QuickBird itu sampai 0,6 meter atau 60 cm. Nah, si GeoEye ini bisa sampai 45 cm atau 0,45 meter. Tetapi untuk penggunaan komersil itu dilarang, dibatasi, bukan dilarang ya, tidak boleh menggunakan lebih dari 0,5 meter atau 50 cm, itu tidak boleh, itu dibatasi, sehingga tidak untuk GeoEye dan QuickBird itu untuk GeoEye itu penggunaannya terbatas ya. Kalau QuickBird ini enggak ya, Eros, Iconos itu ini. Nah, biasanya orang-orang itu membagi citra satelit itu dibagi 3. Ada yang namanya citra satelit resolusi rendah, itu disingkat CSRR. Ada citra satelit resolusi menengah, CSRM, kemudian ada citra satelit resolusi tinggi, atau CSRT. Kalau yang menengah ini biasanya Landsat, Spot. Nah, Spot ini juga kadang-kadang dia udah masuk ke dalam citra satelit resolusi tinggi. Nah, untuk resolusi rendah itu biasanya untuk meteorologi, itu seperti NOAA, ini Meteor 3, FI, Geos 2, Geos 1, Meteosat, InSat. Nah, ini biasanya citra satelit resolusi rendah. Nah, resolusi tinggi seperti Spot, YES, ISS, Iconos, Eros, QuickBird, itu GeoEye, itu udah masuk citra satelit resolusi tinggi. Nah, ini contoh penggunaan untuk NOAA ya. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk citra satelit untuk membuat peta tutupan atau penggunaan lahan. Bisa kita secara otomatis, bisa yang supervised atau yang menggunakan metode supervised. Supervised ini menggunakan metode yang terbimbing, kalau bahasa Indonesianya unsupervised, yang tidak terbimbing. Juga ada juga dari citra satelit ini kita menggunakan segmentasi. Nah, itu nanti kalau di
mata kuliah yang penginderaan jauh, nanti Bapak ajarkan. Ini hanya pengenalan saja. Nah, ini natural hazard untuk melihat dampak bencana, misalkan bisa ini untuk banjir misalkan. Nah, untuk ini ya, ini ya bisa diputar. Nah, ini kita satelit ini menggunakan drone. Nah, ini foto udara menggunakan drone. Nah, yang diputar ini bentuk video, tidak bisa digunakan untuk pemetaan ya atau mapping. Nah, ini video juga hanya misalkan untuk videografi saja, misalkan itu bisa. Tapi kalau untuk pemetaan bisa, karena ini bentuknya video. Tapi untuk yang suka atau hobi dengan videografi ya bisa. Nah, mungkin itu sekian dari Bapak. Nanti kita lanjutkan ke praktikum. Nanti kita akan mengolah data hasil foto udara menggunakan dari UAV menggunakan software Agisoft ya. Kita coba nanti. Nah, foto udaranya scene by scene itu nanti akan Bapak kirimkan di link, nanti di add link ada. Ya, mungkin dari Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.